Guys, baru-baru ini Tom Lembong dalam persidangan menyebutkan bahwa perkara korupsi impor gula yang dialami dirinya saat ini adalah merupakan perintah dari Presiden Jokowi. Untuk lebih jelas tapi singkat mohon diterangkan awal mula sampai kemudian keluarnya surat penugasan tersebut sampai dengan terlaksananya importasi gula yang menunjuk kepada 8 perusahaan. Silakan. Baik, Yang Mulia. Saat saya pertama kali ditunjuk dan mulai menjabat sebagai Menteri Perdagangan, semua harga-harga pangan, mulai dari beras sampai gula, sampai daging sapi, sampai jagung dan ayam dan telur mengalami gejolak harga. Ya, hampir semua bahan pokok, bahan pangan mengalami gejolak harga. Ya. Sebagai menteri-menteri bidang perekonomian yang bertanggung jawab, kami kemudian menindaklanjuti perintah Presiden agar pemerintah segera menindak, mengambil tindakan yang diperlukan untuk meredam gejolak harga-harga tersebut. Mohon maaf, saya potong dulu. Untuk perintah Presiden tersebut ya, Saudara langsung mendapat perintah dari Presiden? Iya, Yang Mulia. Dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis? Dalam sidang kabinet Sidang kabinet. maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden secara bilateral di istana biasanya, tapi kadang-kadang juga di Istana Bogor misalnya, dan juga melalui atasan langsung saya yaitu Menko Perekonomian. Demikian ya. Dari Presiden juga dari Menko ya. Inti dari perintah tersebut yang bisa saudara pahami apa? Kami harus mengambil semua tindakan ya, yang tentunya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang dapat diambil ya, untuk meredam gejolak harga pangan, karena dalam kata-kata Bapak Presiden, gejolak harga pangan ini meresahkan masyarakat. Dan bahkan satu kali Bapak Presiden cerita langsung kepada saya, kenapa beliau suka belusukan seperti ke pasar, karena beliau mendengar langsung, ya di pasar langsung diteriakin, kata beliau, oleh ibu-ibu rumah tangga, "Bapak, beras mahal Bapak." Nah, jadi beliau menceritakan kepada saya, beliau mendengar langsung keluhan keresahan masyarakat, ya. Dan beliau juga lazimnya suka menelpon langsung para menteri melalui ajudan beliau, dan dalam beberapa kali beliau menelpon saya, beliau juga mengecek status upaya-upaya kami dalam meredam gejolak harga pangan, apakah itu melalui importasi pangan atau melalui kebijakan-kebijakan lainnya. Jika hakim dan jaksa memiliki integritas, maka mereka wajib memanggil Jokowi untuk diperiksa dalam persidangan. Tapi hati kecil saya berkata, tidak mungkin mereka berani melakukan itu. Jangankan Jokowi, anak menantunya si Bobi Nasution yang dalam perkara ex Gubernur Maluku Utara itu aja namanya disebut dalam persidangan, tapi tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan di persidangan. Ini menunjukkan bahwa kadang-kadang lembaga kehakiman dan kejaksaan itu menghina diri mereka sendiri, sebab mereka tahu apa yang harus dilakukan menurut aturan hukum, tapi tidak mereka lakukan. Padahal kan banyak sekali jurisprudensi tentang adanya perintah jabatan, kemudian dipanggil semua pihak ke persidangan untuk dimintai keterangan begitu ya, diperiksa, baik yang memberi perintah maupun yang diberi perintah. Jadi secara normatif harusnya Pak Presiden Jokowi, mantan Presiden RI, itu harus dipanggil dan diperiksa di persidangan. Jika dalam pemeriksaan di persidangan itu tidak terbukti ada perintah jabatan, maka Pak Presiden Jokowi tidak boleh dihukum. Tapi jika terbukti ada perintah jabatan kepada Tom Lembong, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Pak
Presiden Jokowi harus dihukum penjara bersama Tom Lembong, atau kemungkinan kedua, Tom Lembong harus dibebaskan. Karena berdasarkan pasal 51 ayat 1 KUH pidana, disebutkan barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Seperti itu. Ya, kita lihat saja perkembangan selanjutnya seperti apa.